sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat. Masyarakat adat di Selandia Baru bernama Maori, dan ada perjanjian ini yang telah ditandatangani di 1840. Migran baru saat itu mendapatkan perjanjian untuk dilindungi oleh masyarakat Maori. Ini adalah hal yang masih menjadi sumber konflik sejauh ini. Apapun harapan dari mereka yang menandatangani perjanjian ini, yang terjadi adalah hilangnya tanah bagi kaum Maori. Maaf, screen saya ada notifikasi. Ya, maaf ya. Jadi, dalam 30 tahun pertama setelah perjanjian ini ditandatangani, ada kehilangan tanah ini, khususnya di bagian selatan. Dan hilangnya tanah ini terus berlanjut di bagian yang paling penuh populasinya, di bagian utara negara ini. Sampai hari ini, hilangnya tanah ini juga melambangkan hilangnya bahasa, budaya, dan hubungan kami dengan budaya adat. Hari ini, masyarakat adat Maori di Selandia Baru masih sangat mengalami banyak kekurangan dalam hal kesehatan, pendidikan, juga secara ekonomi. Dampak dari hilangnya hubungan ini dengan budaya mereka lebih terdampak parah bagi para puan Maori. Mereka memiliki dampak yang lebih buruk daripada pria Maori. Mereka menjadi korban kekerasan, memiliki tingkat tinggi dimasukkan penjara, tingkat tidak mendapatkan pekerjaan, dan juga menjadi tunawisma. Contohnya, walaupun status tunawisma ini lebih sulit untuk dihitung. Untuk menjadi semakin aman, mereka akhirnya lebih tidak terlihat. Perempuan telah lama bergabung dalam perjuangan untuk kesetaraan. Bahkan selalu perempuan ada di barisan depan. Inilah contohnya. Foto ini menunjukkan perempuan yang membantu mengajarkan tentang bahasa dan budaya. Para puan memimpin gerakan ini, dan mereka yang memimpin kebangkitan bahasa, karena mereka sadar bahwa bahasa itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya, dan harus diajarkan sejak awal, sejak usia yang masih dini, untuk melawan mereka yang ingin merebut dan menghilangkan budaya. Saya tidak yakin bahwa semua orang akan setuju bahwa semua gerakan-gerakan untuk kesetaraan biasanya dipimpin perempuan. Tapi yang jelas, semua perempuan maupun laki-laki bisa bersatu dalam gerakan ini. Laki-laki pun harus melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dijadikan tanggung jawab oleh perempuan.
Ini adalah salah satu contoh gerakan yang meminta para laki-laki untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk menyembuhkan diri. Bukannya selalu membutuhkan perempuan untuk melakukan kerja bagi mereka. Saya tidak ingin membuat seakan-akan ini sering terjadi, tapi gerakan-gerakan ini sering dilakukan untuk meminta hak dan perlakuan yang setara. Contohnya, kelompok-kelompok etnis Asia yang mendukung masyarakat adat. Di tengah ini gambarnya. Di sebelah kiri, ada poster yang bisa diposting di sosial media untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung hak-hak masyarakat adat. Di sebelah kanan bawah, ada salah satu dari banyak protes dan kampanye yang terjadi, terutama memprotes pemerintahan yang sedang ada di Selandia Baru, yang kini cenderung memiliki ideologi sayap kanan. Akhirnya banyak penduduk Selandia Baru, baik itu migran ataupun kulit putih ataupun lainnya, ingin memastikan bahwa pemerintahan akan menepati janji mereka dalam perjanjian bersama kaum Maori. Dan di bulan November, pemerintah sepertinya melakukan hal-hal yang malah membuat kehidupan masyarakat Maori semakin parah. Begitu juga dengan kehidupan orang-orang biasa dan orang-orang miskin. Inisiatif lain yang mungkin bisa menjadi inspirasi yaitu Tawi Tautuko. Ini adalah persatuan antara orang-orang yang antara migran ataupun Eropa yang kemudian pergi ke dalam kolom chat media berita di mana banyak troll atau orang-orang seperti buzzer dan komentar-komentar yang mengatakan hal-hal buruk. Dan mereka datang ke sana untuk menyatakan bahwa cara mereka bicara itu tidak baik, sehingga kawan-kawan yang mendukung teman-teman masyarakat adat membela hak-hak masyarakat adat untuk membuat mereka berpikir ulang tentang kebencian dan intoleransi mereka, agar mereka berpikir dua kali tentang apa yang mereka ujarkan. Di sini ada gambar dua pemimpin kita yang sama-sama menduduki posisi kepemimpinan. Sudah menjadi pemimpin selama kira-kira 6 tahun. Yang di kanan adalah Chloe yang telah dipilih menjadi pemimpin hanya beberapa minggu yang lalu. Ini adalah kali pertama Partai Hijau telah memiliki dua pemimpin perempuan. Karena peraturan kami memastikan bahwa harus ada setidaknya satu perempuan sebagai pemimpin. Ini adalah inisiatif yang sudah dimulai sejak di awal terdirinya partai kita. Harus setidaknya satu perempuan, satunya laki-laki. Bukan hanya supaya ada perempuan yang mewakili kepentingan perempuan, tapi ini menjadi komitmen kami bahwa perempuan harus bisa diberi kesempatan menjadi pemimpin. Tetapi
sangat susah untuk perempuan menjadi pemimpin di dunia ini. Karena itu, dengan aturan seperti ini, seluruh partai harus bekerja sama untuk saling memberdayakan perempuan untuk mendapati posisi seperti itu. Perubahan dalam UU kita yang membuat kita bisa memiliki 2 pemimpin perempuan juga membuat kita untuk memastikan bahwa aturan lainnya, yaitu salah satu pemimpin kita harus merupakan Maori atau perwakilan masyarakat adat. Ini memang membuat prosesnya makin kompleks, tapi ini sangat memberi semangat dan inspiratif. Karena itu, sekarang kita memiliki 2 pemimpin, salah satunya setidaknya harus Maori, dan setidaknya salah satunya harus perempuan. Dan dalam definisi itu kami pun membuka kesempatan untuk perempuan transgender. Karena itu, baik perempuan maupun laki-laki maupun mereka yang memiliki identitas sebagai non-biner bisa menjadi pemimpin dalam organisasi kami. Dan ini adalah gambar pemimpin kita, salah satunya, yang sedihnya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Jadi kita selalu membuka ruang untuk perempuan dan kita sangat-sangat bangga atas fakta ini. Sepertinya kita selalu memiliki mayoritas perempuan dalam parlemen. Biasanya di konstitusi kami saat ini sangatlah hal yang besar untuk memastikan bahwa perwakilan Maori mencapai tujuannya dan membuat persyaratan, membuat kami benar-benar berkonsentrasi dalam memastikan bahwa Maori memiliki kesempatan yang baik untuk menjadi lebih terkenal dan bisa memimpin. Ketika kami mengubah konstitusi kami, itu adalah tantangan, tapi tantangan ini adalah hal yang baik. Semua konstitusinya didesain ulang, tidak hanya 2, yang membuat orang-orang mempertimbangkan, orang-orang mengenali adat Maori, tapi membuat semua orang juga tahu akan nilai-nilai dan juga budaya Maori. Jadi kita ingin mengatakan bahwa anggota Maori merasa terlibat dan teredukasi dan juga mengetahui apa sebenarnya permasalahan Maori, bahwa juga pemimpin Maori menjadi benar-benar terbiasa dan dikenal. Dan inilah yang kami inginkan, agar semua orang ikut berpartisipasi. Dan kami akan mereview konstitusi baru, yaitu sekitar setahun yang lalu. Dan kami sangat bersemangat untuk mereview bersama semua anggota. Kita juga memiliki ide lain untuk perempuan adat supaya bisa lebih dikenal dan diakui. Dan juga kami ingin kaum marginal memiliki kesempatan untuk berbicara dan supaya mereka bisa didengar di masyarakat.
terutama untuk cuma dalam perspektif marginal, dan ini tentu saja menjadi penting untuk orang-orang supaya bisa menyuarakan dan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Dan kami juga perhatian dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang memberikan dukungan kepada pemimpin baru supaya mereka bisa memimpin dengan lebih baik. Dan untuk memudahkan mereka mencari pertolongan jika mereka membutuhkannya. Jadi kesimpulannya, sebetulnya ini belum termasuk kesimpulan sih, tapi saya pikir bahwa setelah bertahun-tahun mendapatkan tekanan dari pemerintah dan menjadi bagian dari histori itu, ini adalah hal yang baru bagi peraturan kami. Inilah ketika kami mereview konstitusi baru setelah konstitusi yang lama kami review. Kita banyak yang telah salah paham atas hal yang terjadi 183 tahun lalu, dan banyak yang terputus dan juga terkunci dalam kemiskinan, dan juga banyak yang terkena yang tidak sehat karena kejadian itu. Dan kami juga ingin melanjutkan edukasi yang baik bagi orang-orang masyarakat Maori. Kami juga melihat bahwa pemerintah yang baru ini lebih bersayap kanan daripada yang sebelumnya. Pemerintahan baru yang berideologi kanan ini membutuhkan kita untuk semakin mendukung perempuan dan anak-anak Maori. Dengan perubahan dalam pemerintahan ini, pemerintahan Selandia Baru semakin terbuka dan semakin banyak meminta banyak hal. Kita banyak yang tidak senang dengan pemerintah baru ini. Kita ingin melawan, tetapi kita sering kesulitan karena begitu banyak perubahan dan begitu banyak yang harus kita lakukan. Kita mulai untuk meminta bantuan dengan satu sama lain, dan pejuang hijau sangat pandai bekerja sama. Jadi kita sedang mulai melakukan kolaborasi. Kepemimpinan Maori serta kepemimpinan perempuan yang melihat perubahan ini yang tidak memuaskan kami memiliki peran yang sangat penting. Hanya beberapa hari yang lalu, murid-murid dari SMA Freiburg melakukan suatu HK yang merupakan suatu kegiatan yang perlu koordinasi banyak, yang melibatkan musik dan tarian. Ini dilakukan di depan David Seymour, pemimpin partai yang berideologi sayap kanan, untuk melawan keputusannya, memprotes keputusannya untuk menghilangkan program makan siang gratis. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pemaparan saya. Itu sebenarnya hanya secara singkat tentang bagaimana para komunitas Puan dan adat melakukan perlawanan terhadap pemerintah berideologi seperti itu. Dan
Saya ingin membagikan email saya kepada siapapun yang ingin memiliki pertanyaan, boleh bertanya pada saya nanti. Ya, terima kasih Jacinta. Thank you Jacinta. Kita coba lihat apakah karena ini ya teman-teman sudah malam sekali di tempatnya Jacinta. Jadi kita langsung tanya jawab dengan Jacinta. Apakah ada di kolom chat pertanyaan untuk Jacinta? Sepertinya belum ada. Kalau begitu saya buka untuk pertanyaan langsung. Siapa yang punya pertanyaan langsung yang silakan angkat tangan untuk bertanya langsung kepada Jacinta. Sudah ada atau belum? Ini saya belum lihat. Teman-teman, ada yang ingin bertanya kepada Jacinta? Ada di chat box, Kak. Ada di Satu. chat box. Oh, oke. Ya, ini pertanyaannya dari Yes, I'm just reading that now. ya. As you mentioned about the loss of land that happened to Maori after signing the tea treaty, then how can we navigate the complexities of displacement, including loss of traditional territories, cultural heritage, and community cohesion in political activism apart from political representation, as it seems currently happening in Indonesia with the issue of eviction of indigenous people in the name of developing Indonesia New Capital IKN. Pertanyaannya sangat bagus ya. Ini apa namanya? Bukan hanya IKN tapi juga kita tahu proyek strategis nasional itu akibatnya luar biasa juga soal apa pemindahan orang bahkan kriminalisasi. Jacinta, do you have sudah punya jawabannya? Silakan. Jacinta, adakah jawabannya untuk pertanyaan tertulis ini? Yes, these are very big questions. Ini pertanyaan yang sangat besar lingkupnya. I feel overwhelmed by the Saya kind of sedikit enormity of it, merasa especially in New sangat Zealand. kompleks jawabannya, terutama di Selandia Baru. Progressive left is feeling very Gerakan-gerakan progresif merasa begitu sedih dan upset by our new government undoing tidak things puas dengan pemerintah baru ini yang that we seakan-akan believed membawa kita mundur, move forward and to see padahal ourselves kita as ingin progress maju hard dan progress. melihat progres yang sudah ada dimundurkan. Itu sangat melukai hati kami. Tetapi Partai Hijau di Selandia Baru During the last election campaign, dalam committed to kampanye taking pemilu a terakhir land back telah policy, berkomitmen which is untuk very exciting to menyatakan us. kebijakan It's not pengembalian just tanah. about Ini sangat stopping what has Ini happened, sangat menjanjikan bagi kita returning karena land bukan that hanya was untuk stolen in the mengutip past, masa lalu, tetapi mengembalikan tanah yang telah dicuri dari masa lalu. to return the land they live on, Dan bukan hanya mengembalikan tanah yang mereka tinggali sekarang, tapi kita juga membahas reparasi. Tetapi tentunya langkah pertama adalah pengembalian hak tanah yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Maori, tetapi diambil secara tidak legal, dan itu akan dikembalikan kepada masyarakat adat untuk menjadi salah satu bentuk reparasi. Tentu tidak semua melihat itu sebagai hal yang mudah dan memungkinkan. Jadi banyak pertentangan, orang-orang merasa tertantang. Bahkan kelompok-kelompok atau orang-orang progresif ada yang juga merasa tertantang dan tidak senang. Tetapi inilah mengapa kami bekerja sama dengan komunitas, organisasi, dan kita saling berbicara
saling mendidik satu sama lain, untuk melihat bagaimana melakukan ini secara benar, secara etis, agar semua orang bisa memiliki hak dan menyatakan dia mendapatkan hidup yang layak. Karena itu yang pantas didapatkan semua orang di seluruh dunia. Ketika semua orang diberlakukan dengan baik, kita pun akan merasa baik. Kalau semua orang mendapati secukupnya, maka kita sebagai masyarakat akan memiliki secukupnya. Ya, ini ada pertanyaan kedua ya dari Bella, Bandung, Indonesia. Considering the reactive nature of Indonesian politics, raising Maka awareness dengan about indigenous issues politik in Indonesia Indonesia tentang perempuan seems masyarakat like adat a sepertinya particularly effective strategy at this ini adalah time. hal yang What are the efektif best saat ini. practices for doing so in New Zealand? Apa hal yang penting yang bisa dilakukan di New Zealand? Yang bisa dilakukan di New Zealand saat ini. Saya rasa yang dilakukan oleh Partai Hijau adalah untuk mengajak orang-orang untuk terlibat dan memberikan juga mandat mereka untuk memberikan support kepada orang-orang Maori, masyarakat Maori. Ini adalah hal yang sangat penting, dan untuk memberikan kepemimpinan kepada Maori dalam mengambil keputusan. Maksud saya, ini sangat penting untuk memberikan kepemimpinan kepada masyarakat adat. Jadi kami mulai berpikir bahwa ini adalah hal yang benar untuk melakukan hal itu. Jadi untuk kami, waktunya kami untuk mundur dan melibatkan masyarakat adat untuk mengambil keputusan, terlibat dalam mengambil keputusan. Dan untuk menegosiasi tendensi kami untuk mengambil alih. Dan menurut saya itu adalah hal yang paling penting yang bisa kami lakukan, yaitu membiarkan orang-orang masyarakat memilih strategi mereka sendiri dan memilih cara komunikasi mereka sendiri dan mendukung mereka dalam kepemimpinan mereka. Oke. Ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa angkat tangan, raise hand, icon raise hand, dan kemudian bisa bertanya langsung. Saya belum lihat sih ini yang raise hand. Ya, baik. Itu kita tadi sudah mendengar bagaimana persoalan tentang Maori di New Zealand, dan memang yang paling penting menurut saya kalau kita dengarkan dari paparan Jacinta tadi, kuncinya adalah soal undang-undang ya, dan terus terang undang-undang tentang masyarakat adat ini masih belum terjadi gitu, masih belum dibicarakan. Ini ada Ervina dari Purworejo, Jawa Tengah. Untuk Jacinta, apakah perempuan adat di Maori juga berperan penting dalam menjaga norma dan budaya di sana? Apakah bisa dicontohkan kepada kami? Silakan Jacinta. Well, I will try. Aku akan mencoba menjawab. Menurut saya, sesuatu yang sudah saya sebut sebelumnya tentang Kohan Reo, ini adalah di mana memang mudah untuk menyatakan bahwa perempuan Maori itu
sangat berdaya, sangat kuat untuk melindungi budaya mereka dan melanjutkannya ke generasi baru. Melihat bagaimana kondisinya sehingga bisa dilanjutkan terus ke generasi selanjutnya. Tapi baru-baru saja di berita, sebuah sekolah bahasa Maori, sebuah SMA, di mana semua guru mengajar dalam bahasa Maori dan banyak anak-anak di sana telah pasti Preschoolers, melalui then gone to Māori Kohangareo. language schools, gone to Māori language high schools, and now these children have the highest pass rate for the national exams in New Zealand. They were the most Dan- successful public school in New Dan Zealand. mereka salah satu SMA yang paling sukses di Selandia Baru. Dan mereka banyak menolong, membantu yang bahkan bukan Maori untuk membagikan budaya mereka dengan semuanya. Jadi ini bukan proyek yang isolasionis. Ini tentang mencintai diri sendiri, budaya sendiri, dan komunitas sendiri, lalu membagikannya kepada dunia dan melakukan itu dengan sukses. Sehingga dunia pun ikut berbagi dalam kesuksesannya. Yang ingin saya tekankan lagi adalah sebagai keturunan orang Eropa, tugas saya bukan melakukan itu, tetapi mendukung para puan Maori untuk melakukan yang terbaik menurut mereka dan untuk mendukung semua masyarakat adat Maori dalam usaha-usaha mereka. Meskipun misalnya itu bukan organisasi yang khusus untuk orang Maori, tetapi membantu orang-orang Maori untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Jadi saya memiliki posisi seperti harusnya hanya memberi saran, tapi kadang saya merasa seperti terlalu banyak memberi saran. Tapi dalam konteks tertentu bisa membantu. Oke, baik. Ini kita sudah 8 menit lagi ke jam 5, sementara kita selesai jam 6. Thank you, terima kasih Jacinta untuk sharingnya Terima kasih. atas apa yang terjadi di New Zealand dengan isu puan dan juga puan adat. Kita memiliki ya kondisi di Indonesia jauh di bawah ya soal puan adat dan juga soal masyarakat adat karena itu kita belum punya undang-undangnya, sementara di New Zealand sudah ada meskipun terancam dalam tanda kutip ya sekarang dengan partai kanan. Kita bisa lanjutkan saja kalau begitu. Lalu ini nanti Jacinta juga ada alamat email yang bisa dikirim teman-teman kalau masih punya pertanyaan bisa kirimkan email ke Jacinta langsung. Nanti Jacinta akan menuliskan alamat emailnya di chat atau nanti saya juga bisa menuliskannya di chat. Kita lanjut dulu kepada dari ke Kak Melty dan Kak Dete, Kak DT dalam bentuk video. Tapi sebelumnya kita juga tunggu dulu nih teman-teman dari penerjemah untuk switch channel. Kita tunggu 10 detik ya dari teman-teman penerjemah. Oh, ini ada yang raise hand, Sri Endang Sukarsih. Oke. Boleh satu lagi dari Sri Endang Sukarsih, silakan. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Indonesia, but I want to Indonesian lunch so that I help you
understand. Saya Eh, mau bertanya ya. ya, Ibu bisa pakai bahasa Indonesia saja Iya, karena ada bahasa penerjemah. Indonesia. Ya, oke, Oke, silakan. Saya terima dari kasih. Indonesia, tapi Saya tadi coba menyimak ya perempuan Mori, ternyata juga sedang berjuang untuk menjadi pemimpin atau mungkin saja ada di antara perempuan Mori yang juga sudah memimpin. Pertanyaan saya, kalau di sini perempuan itu, tunggu dulu, berbagi dulu ya. Kalau di sini perempuan itu masih terhambat oleh patriarki, bukan hanya di masyarakat adat, bahkan di masyarakat modern. Ya, jadi yang terjadi perempuan belum punya belum masih sedikit yang berada pada posisi strategis dan tentu perempuan masih mengalami banyak masalah, apakah kekerasan, subordinat dan lain sebagainya. Saya mau tahu kalau di suku Mori itu seperti apa perempuan di sana, apakah juga mengalami hal yang sama atau mungkin lebih maju. Terima kasih. I think that was another question for me. And unfortunately, there was a little bit of trouble with the sound and it wasn't very clear to me. So I can't really answer it at the moment because I didn't hear it clearly. Maaf, saya tidak bisa menjawabnya saat ini karena tadi ada sedikit Eh, masalah ya, konektivitas. Saya tidak bisa menjawabnya saat ini. pertanyaannya Maaf. tentang patriarki dan masyarakat adat Puan Maori. Apakah di sana sudah lebih maju terkait dengan patriarki ini? Apakah mereka sudah bisa mengatasi persoalan patriarki? Saya rasa itu pertanyaannya yang paling penting tadi. Ya, terima kasih. Yeah, that's a great question and a subject for a lot of debate in New Zealand. Maori women had a particular role and particular type of power in traditional itu society. pertanyaan bagus yang masih menjadi perdebatan di Selandia Baru. Kini perempuan Maori telah semakin memiliki posisi di dalam masyarakat, tetapi ketika penjajahan pertama mulai, patriarki itu sangatlah kuat. Dan tradisi-tradisi di mana pria mendominasi menggantikan budaya dan adat Maori. Karena itu sangat sulit untuk menunjukkan kekuatan para puan dan mengembalikan kekuatan puan. Banyak yang malah secara salah menyatakan bahwa tradisi dan adat Maori malah tidak bagus untuk perempuan. Faktanya adalah hal-hal yang tidak baik itu merupakan hasil perubahan dari penjajahan. Karena itu, semua orang ini, adat-adat ini juga dipengaruhi oleh penjajahan, kemiskinan, dan masuknya ideologi pengajaran Kristen atau kristenisasi. Karena itu banyak yang sudah berubah sejak penjajahan. Sekarang, perempuan memang sangat kesulitan dalam masyarakat kita. Tidak hanya Maori, tapi dimanapun. Karena itu, dari perspektif partai kami, masalahnya adalah Puan Maori harus diberi ruang mereka sendiri yang didukung oleh semua pihak lainnya. Dari para laki-laki, laki-laki kulit putih, Maori, maupun perempuan migran, dan dari etnis atau nasionalitas lainnya. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua perempuan dalam masyarakat masing-masing memiliki kekuatan, memiliki banyak kemampuan untuk membuat pilihan, dan tidak ada diskriminasi, baik secara ras, budaya, bagi mereka yang memiliki kondisi difabel atau lainnya. Tugas kita
hanya untuk memastikan bahwa setiap orang diberdayakan untuk membuat pilihannya sendiri. Memang sangat mudah untuk orang-orang kulit putih untuk mengkritik kelompok Maori karena mereka melihat adanya perbedaan. Tapi seharusnya kita bukan mengkritik, tapi memberdayakan dan mendukung ketika kita melihat ada yang sepertinya kesulitan. Ya, terima kasih banyak Jacinta untuk kontribusinya dan saya rasa kita harus lanjut dan teman-teman Jacinta sudah menuliskan alamat emailnya di kolom chat. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Jacinta ke alamat emailnya. Sekarang kita lanjutkan dengan pemaparan dalam bentuk video dari Kak Melty dan Kak DT yang akan saya putarkan di sini. Saya bagikan melalui share screen. Ini dari Kak Melty dulu ya. Nama, tolong sebutkan nama. Di Forum Partai Hijau Indonesia di NTT, seorang daerah desa juga anggota dari Komunitas Bunga dan anggota Serikat Kabupaten Demak. Selama ini apa saja yang digeluti untuk perempuan atau masyarakat adat pada umumnya? Kita saya sehari-hari saya mendampingi desa yang pertama, yang kedua saya juga menjadi kader di PK pemerintahan keluarga sebagai mentor di kelas negara kita keluarga atau change-maker anak muda. Kemudian di Bukit Berbunga Tanah Tawa di Mata itu saya juga bagian dari anggota penyintas saat bencana Seroja yang terjadi di Kabupaten Demak, khususnya di wilayah GAP yang mana banyak sekali perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dengan adanya Seroja, banjir dari erupsi gunung. Menurut saya, pandangan saya tentang politik hijau itu kalau menurut saya bagaimana peran kebijakan yang ada di masyarakat itu harus lebih menyentuh pada kegiatan-kegiatan untuk menjaga lingkungan alam sekitar dan sosial kemasyarakatan. Karena saat ini kita tidak terlalu mendengar pemerintah atau bahkan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh atau berpihak kepada alam, sementara kepada kerusakan alam. Sementara kerusakan alam sendiri akan berpengaruh langsung pada masyarakat, khususnya yang akan berdampak adalah perempuan dan anak, yaitu perempuan-perempuan yang inklusif, yang misalnya mereka ditinggalkan suami atau mereka yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Baik, di Akademi Paradikta itu kami belajar kita kembali
melihat tentang aku, kami, dan kita. Aku, kami, dan kita melihat kembali bagaimana kegiatan-kegiatan di keluarga, bagaimana kita menyelami kehidupan kita yang saat ini mungkin pada posisi kita harus kita mendapatkan tekanan sosial kemasyarakatan, di mana ada kenakalan remaja, ada perkawinan anak, ada kekerasan dalam rumah tangga, tapi kita harus kembali melihat dari diri kita, lingkungan tetangga sekitar, dan masyarakat. Itu apa saja yang belajar di Akademi Paradipta bersama ibu-ibu ibu-ibu yang ada di desa dan juga anak muda. Kemudian kalau di komunitas di Perbumi sendiri itu kita melakukan apa yang sering digalakan, itu makan apa yang kita tanam dan tanam apa yang kami diberikan pengalaman oleh para senior dan para mentor di PK, itu bagaimana kita harus keluar dari keterpurukan, tetapi tidak dengan meminta-minta dan menunggu bantuan dari pemerintah. Kita harus mulai menanam, kita harus mulai menjaga lingkungan, kita harus mulai menjaga air tanah, sehingga kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita sehari-hari itu akan dipenuhi selain melalui membeli dari luar. Kemudian kegiatan-kegiatan lain adalah kami juga melakukan gerakan challenge. Challenge itu, api challenge itu anak-anak muda kita lakukan atau kita melatih untuk berdiskusi bersama, melihat potensi wilayah. Misalnya untuk di wilayah kami sendiri itu berdekatan dengan pantai, sehingga mereka bisa melihat bahwa budidaya bakau yang menjadi cara untuk menangkal arus dan menjaga biota laut juga bisa menjadi pangan yang itu menjadi kearifan lokal. Jadi mengganti pangan beras dan pangan lainnya dengan pangan-pangan dari turun-temurun nenek moyang yang sudah itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Api Challenge, baik itu di Perbumi Sawah dan juga di anak-anak muda kemarin. Harapannya semoga ada musyawarah khusus kepada perempuan dan musyawarah khusus anak yang membahas tentang persoalan dan kebutuhan yang spesifik pada perempuan dan anak. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan video dari Kak DT. Saya pernah di Federal, biasa dipanggil DT, asal Lembata NTT. Sejak tahun 2001 saya bekerja di pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau sering dikenal dengan PK sebagai fasilitator lapang PK hingga tahun 2020. Di PK sendiri saya mendampingi ibu-ibu dalam tanda kutip janda. Saya memulai PK pertama di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Adonara yang budaya patriarkinya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan masyarakat Lamaholot lainnya. Itu awal setelah saya keliling dan melihat persoalan mereka, ternyata persoalan yang paling mendasar adalah persoalan ekonomi. Di mana mereka tidak punya akses terhadap pinjaman ataupun bantuan dari pemerintah. Untuk itu awal kami memulai dengan simpan pinjam untuk memperkuat dulu ekonomi mereka. Jadi
Kita mulai dari perut mereka. Kalau mereka sudah kenyang, hal yang lain baru akan menyusul. Dan kemudian kita mulai dengan belajar kepemimpinan, belajar tentang hukum, supaya mereka juga paham ina-ina yang dalam tanda kutip tadi, janda tadi, itu saat saya mulai pertama itu 90% itu buta huruf dan lupa huruf. Juga tamat SD tapi lupa huruf. Sementara yang SMA itu 6 orang, sementara perguruan tinggi sama sekali tidak ada. SMP 2 orang mungkin dari seribuan anggota yang ada di Flores Timur, khususnya Pulau Adonara. Kami mulai dengan simpan pinjam dari tahun 2001 tadi, tapi simpan pinjamnya itu tidak dengan uang. Kita mulai dengan barang. Jadi dengan kelapa atau kopi yang mereka punya, setelah itu kita jual bersama, kumpul dan jual bersama, uangnya dipakai untuk mereka pinjam lagi dan membeli kelapa atau kopra atau kopi dari anak-anak yang menjual barang tadi. Setelah mereka sudah mulai artinya punya simpanan, punya tabungan dan sudah punya akses pinjaman, mereka mulai pinjam untuk perbaiki rumahnya. Juga anak-anak perempuan mulai diberi kesempatan untuk sekolah. Nah, jadi mereka minjam untuk anak perempuannya bisa sekolah. Sementara mereka sendiri merasa kita juga butuh sekolah, karena di desa sekarang mereka karena ada pelatihan kepemimpinan tadi, mereka sudah mulai bersuara di desa. Jadi tidak hanya di desa mereka bersuara, tetapi di urusan-urusan adat juga mereka punya kesempatan untuk tidak lagi duduk. Biasanya itu perempuan duduk di lantai, di tanah, gelar tikar. Laki-laki duduk di kursi dengan meja untuk makan, tapi sekarang sudah sama, karena kita hampir setiap tahun saat RAT itu kita ada namanya seminar untuk penyederhanaan adat. Sehingga tahun 2006-2007 itu satu orang kader terpilih menjadi kepala desa di tahun itu. Jadi kader peka yang akhirnya terpilih menjadi kepala desa. Jadi padahal di tengah budaya patriarki yang begitu tinggi, ina-ina bisa punya kesempatan untuk tadi, karena kekuatan bersama dalam senasib tadi, mereka juga melatih diri lewat pertemuan untuk bisa belajar bagaimana memimpin, belajar bagaimana aturan-aturan, baik aturan adat maupun aturan undang-undang desa, sehingga akhirnya satu orang terpilih tadi. Kemudian terus mereka belajar juga. Jadi belajar pertama itu mengenal huruf, keaksaran fungsional dulu. Mereka mengenal huruf, baca tulis sampai kejar paket. Itu kita coba untuk membuka itu di Center Peka. Kita bahkan Center Peka itu dibangun dengan swadaya. Mereka mengumpulkan bahan dengan siapa yang punya batu, pasir, kayu, dan yang lain-lain, sehingga akhirnya terbangun center sebagai tempat belajar bersama. Tadi mereka punya center-center, tapi di tahun 2001 itu kami mengalami bencana yang cukup luar biasa. 2021 itu bencana yang luar biasa, namanya bencana Saroja. Itu membuat semuanya itu berbalik, dari COVID sampai dengan Saroja. Jadi center-center yang dulu menjadi surga kecil itu akhirnya tidak bisa lagi menjadi surga kecil, tapi membuat ibu-ibu itu takut untuk ke center. Akhirnya saya sendiri itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Di kebun saya buka sekolah buat anak-anak yang korban bencana tadi untuk trauma hidup, karena dari erupsi sampai dengan banjir bandang. Jadi dengan anak-anak muda itu kami membangun sekolah, membuka sekolah namanya Sekolah Alam untuk belajar tentang kehidupan. Setelah itu kami pindah lagi ke satu tempat yang sekarang kami menjadi tempat tinggal kami, itu namanya
BB Tanah Tawa, Bukit Berbunga Tanah Tawa. Di situ kami punya komunitas, komunitas namanya Bukit Berbunga Tanah Tawa ini. Ini kami betul-betul menerapkan prinsip seperti tadi, makan apa yang kami tanam dan tanam apa yang kami makan. Hanya tahun pertama, karena kami tinggal di bukit yang gersang tadi, dulu padang pengembalaan sapi, sehingga tahun pertama apapun yang kami tanam tidak bisa tumbuh karena tanahnya yang begitu keras dan tandus. Tapi kami mencoba untuk tahun pertama itu kami membuat jebakan air atau istilah kami punya tanam air. Jadi kami buat parit-parit untuk menanam air. Setelah itu kami buat humus tanah baru dengan anak muda, dengan ina-ina peka yang masih aktif ikut bersama saya dan komunitas BB tadi untuk ikut menanam membuat humus tanah baru dengan memungut sampah atau membagi karung-karung ke rumah-rumah penduduk untuk sampah-sampah dari daun-daun kering itu bisa kami ambil untuk buat kayak mulsa, itu pemulsaan. Tahun kedua kami hanya bisa tanam singkong. Tahun ketiga sekarang kami sudah bisa tanam padi dan kacang-kacangan, dan ubinya atau singkongnya sudah sangat bagus. Juga sayuran, jadi sayur itu sekarang hampir semua jenis sayur yang menurut orang tidak bisa ditanam di lembata itu sudah bisa kami tanam, seperti lopak, wortel, rubis, kol bunga atau brokoli sekalipun bisa berbunga di sini. Jadi saya pikir tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau bersahabat dengan alam dan membuat alam ini tetap hijau dan lestari. Hanya tantangan yang kami hadapi adalah anak muda. Jadi anak muda yang belum terbiasa dengan pekerjaan bertani itu butuh, kita juga harus turun langsung, tidak hanya bisa memerintah, tapi kita juga harus sebagai pembimbing, sebagai penggagas itu ikut turun, tidak bisa hanya tinggal perintah, tapi melakukan dulu sehingga mereka melihat contoh baik baru diikuti. Di BB sendiri kami semua orang kalau ketika dia makan cabai dia harus juga menanam cabai di samping rumahnya. Harapan kami ke depan bahwa ketika semua orang menyadari bahwa betapa pentingnya lingkungan yang hijau, itu bumi akan terselamatkan. Apalagi perempuan harus bisa menyadari bahwa bagaimana agar ekonomi rumah tangga bisa lebih bagus, itu dengan memanfaatkan perkarangan, menanam apapun yang bisa kita makan dan makan apa yang kita tanam di sekitar pekarangan itu agar kebutuhan ekonomi rumah tangga kita itu bisa ditekan. Jadi kita tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli hanya sebatas cabai atau daun seledri atau juga kemangi atau bumbu-bumbu dapur yang lain seperti serai, kunyit dan yang lain-lain. Itu bisa kita tanam di pekarangan rumah, tidak perlu kita harus ini. Jadi saya pikir itu harapan kami bahwa kedepannya mungkin lebih banyak lagi anak muda yang mencintai lingkungan, demikian pula ibu-ibu juga bisa lebih terlibat lagi baik di lingkungan untuk memelihara lingkungan maupun bisa terlibat di dunia politik ketika sudah ada kekuatan dalam satu organisasi. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Semoga semoga dengan berbagi sedikit ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman. Salam untuk semua, kita tetap satu. Jadi karena mereka punya nilai kebersamaan dalam senasib tadi, mereka membangun center juga tidak ada bantuan dari pihak manapun dengan
mendekati tuan tanah atau tokoh adat di situ. Jadi mereka bagaimana bukan melawan tapi bagaimana berdiskusi dengan tokoh adat dan pemerintah agar perempuan yang dalam tanda kutip janda tadi yang selama ini dijadikan bukan nomor 2 tapi nomor keberapa tadi punya kesempatan. Tadi sudah bisa ada orang yang memimpin, mereka juga tidak hanya bergerak di ekonomi simpan pinjam itu saja, tetapi satu semboyan mereka untuk tadi belajar sepanjang hayat, sekolah di ujung waktu, belajar sepanjang hayat itu mereka memulai dengan kejar paket itu. Setelah itu mereka berpikir bahwa apakah kita hanya sebatas usaha dan segala macam dengan menjual barang orang, tapi mereka juga punya satu advokasi yang luar biasa adalah makan apa yang kita tanam dan tanam apa yang kita makan. Di mana di aturan PK kita harus memakai sarung yang dihasilkan dari mereka menenun sendiri. Mereka menenun sendiri, setelah itu mereka juga setiap hajatan besar apapun atau pelatihan apapun, mereka memakai tidak dilarang untuk memakai air kemasan apapun. Jadi masak air itu dimasak sendiri. Jadi no plastik atau tanpa plastik. Mereka tidak akan memakai barang-barang plastik untuk hajatan apapun. Dan di center mereka masing-masing, baik di Lembata maupun di Adonara, itu mereka mencoba untuk membuat demplot kecil buat orang lain bahwa pertanian organik terpadu itu walaupun lahan sempit, kita punya kebutuhan setiap hari itu bisa terpenuhi dan menekan pengeluaran ekonomi rumah tangga. Jadi dengan memanfaatkan daun-daun mereka membuat pupuk dengan kotoran ternak yang ada di situ. Jadi mereka memelihara ternak ayam, ternak kambing, itu dipakai kotorannya untuk membuat pupuk dengan daun-daun itu untuk tanaman sayuran mereka punya tadi. Selain tanaman sayuran juga tanaman pangan seperti jagung, ubi itu ditanam juga di center. Jadi ubi ini singkong, tidak hanya sebatas singkong tapi juga ubi jalar untuk anak-anak itu juga kan di situ mereka bangun juga namanya sekolah alam buat orang datang belajar. Jadi mereka menciptakan namanya surga kecil di senternya sendiri untuk bisa. Ya teman-teman, itu tadi dari Kak Melty dan Kak DT. Kak Melty tadi sempat chat bahwa ada kondisi di di NTT berhujan dan jadi internet connection-nya tidak stabil. Sekarang kita langsung saja satu lagi dari Puan Adat Indonesia, Kak Michelin. Kak Michelin sudah ada di sini. Saya persilahkan langsung Kak Michelin menyampaikan pemaparannya. Iya, terima kasih Kak Ade. Saya boleh izin share screen ya. Ya, jadi selamat sore Tabea, Mana Sumuraka, Lako Kita Solanasang. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Michelin Salata. Dalam hal ini saya mau memperkenalkan diri karena saya berasal dari komunitas adat Mengkendek di Tanah Toraja yang letaknya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini juga saya lihat ada beberapa teman-teman yang mewakili masyarakat adat juga. Jadi nanti mungkin sebisa mungkin kalau teman-teman mau share di tengah-tengah presentasi atau di tengah-tengah diskusi juga boleh. Bisa langsung di chat atau mungkin langsung intervensi juga nggak apa-apa buat nambahin. Saya pertama-tama mau berterima kasih buat teman-teman dari Forum Puan dan juga PHI, Partai Hijau Indonesia, karena sudah mau membuka satu platform yang sangat khusus ya, karena sangat jarang menurut saya masyarakat adat dan perempuan adat itu dibawa ke dalam diskursus politik, khususnya di dalam konteks politik Indonesia di tahun 2024. Nah, kalau kita lihat sendiri kan memang pada dasarnya masyarakat adat itu statusnya sekarang selain tidak diakui, didiskriminasi dan banyak sekali dikriminalisasi, status masyarakat adat di Indonesia itu juga sebenarnya hingga saat ini belum diakui secara legal,
Makanya perlindungan-perlindungan terhadap masyarakat adat, khususnya perempuan, itu tidak dijamin oleh negara. Padahal kalau kita lihat platform ataupun juga yang paling kuat itu adalah politik itu sendiri. Kalau kita lihat kan makanya orang berbondong-bondong untuk masuk ke partai politik. Kalau mau jadi wakil rakyat, ya harus dikendarai partai politik kan untuk bisa kemudian mendapatkan platform dukungan dan juga support yang banyak dari massa. Kalau nggak lewat partai politik pasti susah. Kalau kita lihat juga jalur-jalur independen sekarang juga pasti sangat sulit lah ya untuk kemudian membranding diri dan bisa kemudian mendapatkan kursi khusus. Nah, kalau dari sini saya mau coba share pengalaman pribadi. Jadi gambar-gambar ini sebenarnya tidak ada faktor kesengajaan saya pakai ya, bukan berarti kemudian ini ibu-ibu PDI kemudian saya kagum sama mereka, nggak sama sekali. Ini hanya sebagai contoh aja. Jadi kalau kita lihat perempuan di dalam sektor politik ya, kalau kita lihat di sini ya pada pakai kebaya, terus ada yang pakai pakaian adat mungkin, tapi sebenarnya kan itu cuma tokenisasi saja. Pakaian adat kemudian dijadikan sebagai token, tapi kemudian tidak mendalami atau tidak istilahnya embodying, tidak menyatu dengan nilai kemasyarakatan adat itu sendiri. Padahal kalau kita lihat masyarakat adat di Indonesia cukup miris ya keadaannya sekarang. Yang baru-baru ini tentang IKN, kemudian juga tentang rempang dan lain-lain. Nah, saya sangat bersyukur karena di tahun kemarin 2022 saya sempat punya kesempatan untuk belajar langsung di Selandia Baru, juga sama Jacinta tadi ya. Saya ketemu langsung dengan leaders dan co-leadersnya Partai Hijau Indonesia, Partai Hijau New Zealand, jadi Green Party-nya Selandia Baru. Ya, ini foto kami pada saat kami melakukan waktu itu Global Climate Strike bulan April ya. Global Climate Strike bulan April. Jadi waktu itu saya dalam proses belajar dan di sana betul-betul melihat konteks politik, bagaimana kemudian intervensi politik perempuan, intervensi politik aktivis lingkungan terhadap kebijakan-kebijakan yang memang tidak berpihak pada lingkungan ataupun masyarakat adat. Dan kebetulan dua orang di sini tuh mereka adalah masyarakat adat ya, Mara Davidson sama India ini mereka adalah orang asli Maori. Maori itu kan orang asli Selandia Baru, Aotearoa. Dan saya sangat bangga bisa bertemu dan sharing langsung dengan mereka mengenai pendekatan mereka tentang perempuan adat yang duduk di parlemen dan juga kemudian hal-hal berat yang mereka hadapi dan bagaimana kemudian mereka bisa menembus batas itu supaya mereka tetap bisa berdiri untuk pertama perempuan, kedua masyarakat adat, dan tiga tentang ketimpangan kebijakan yang secara politik tidak berpihak kepada aktor-aktor ini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita kan udah dikasih 30% kuota untuk duduk di parlemen. Tapi sebenarnya kuota 30% ini cuma kayak semacam angka ya, tidak kemudian digunakan sebagai suatu kesempatan. Karena namanya perempuan misalnya, ataupun penyandang disabilitas, atau kaum buruh, atau aktivis lingkungan, ketika mereka meminta kursi di parlemen, itu bukan berarti itu hanya soal representasi, tapi itu juga tentang strategi politik. Karena kita lihat kan sekarang banyak sekali perempuan yang duduk di parlemen tapi juga tidak bisa menyuarakan apa kemudian yang dibutuhkan perempuan. Apalagi yang kita lihat sekarang perempuan adat. Nah, kalau kita lihat di faktanya di Indonesia, kita sebagai perempuan itu sudah melalui gelombang-gelombang kolonialisasi yang sangat banyak. Kita lihat waktu zaman penjajahan Belanda dan Jepang, di mana perempuan kemudian memang tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah, apalagi untuk berpartisipasi secara politik, nggak bisa voting dulu. Sekarang kemudian sudah bisa voting karena perjuangan itu, dan itu memperjuangkan adalah perempuan sendiri. Perempuan-perempuan, kalau dulu istilahnya pribumi ya, tapi sekarang kita menggunakan istilah yang lebih soft, yaitu perempuan adat. Dan kemudian sistem patriarki yang saya setuju banget tadi Ibu Endang sempat tekankan bahwa memang baik secara modern ataupun secara adat, apalagi perempuan adat, itu kita tidak bisa melawan posisi patriarki itu. Jadi memang seperti saya orang Toraja, di dalam diskusi-diskusi yang saya amati, mau itu di kantor desa, bentar ya Mas. Bentar ya Kak.
Ya mohon maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan, kayaknya ada dikasih ingat buat buka puasa. Saya lanjut buat tadi tentang pembahasan perempuan adat yang ada di komunitas adat. Jadi bahkan kita dalam rapat-rapat laki-laki itu duduk di depan memenuhi seluruh kursi, sedangkan perempuan itu tidak diberikan, istilahnya bukan tidak diberikan kursi, tapi karena sudah adanya setting bahwa ya perempuan duduknya di belakang aja dan tugasnya itu cuman ngasih minum, menyediakan snack, dan membersihkan meja ketika rapat itu sudah selesai. Tapi sepanjang perjalanannya kita lihat sudah ada dekolonialisasi sistem adat itu sendiri. Bahkan perempuan sudah diberikan affirmative action. Dalam hal ini affirmative actionnya tadi itu kalau mau diskusi paling nggak ada berapa jumlah perempuan kan yang ada di dalam forum, nggak boleh all male panel misalnya. Harus ada representasi perempuan di situ. Tapi lagi-lagi ini kan bukan soal representasi saja, tapi strategi politiknya. Perempuan harus punya safe space. Begitu pula dengan perempuan adat. Karena saya percaya bahwa perempuan adat itu mereka punya posisi yang lebih daripada sekadar tugas domestik tadi. Kita lihat bahwa di dalam komunitas adat, perempuan itu adalah penyedia pangan, penyedia makanan bagi keluarga, suami dan anak-anaknya. Jadi mereka yang nyari makan di kebun, mereka yang mencari makan di ladang mereka. Jadi mereka tahu keadaan bumi, keadaan tanah itu seperti apa dan bersentuhan langsung dengan keadaan alam. Makanya kan kita selalu mengkaitkan alam kita itu sebagai mother nature, bukan father nature. Itu adalah salah satu analogi kenapa kemudian perempuan, tanah dan juga politik itu ada apanya ya, lingkaran yang kemudian itu lingkaran yang tidak bisa kita putuskan, bahwa ada hubungan yang betul-betul integral antara perempuan, politik, hak atas tanah tadi dan juga lingkungan. Bahwa kalau misalnya kita kehilangan akses atas tanah kita tidak punya alternatif. Masyarakat adat tidak punya pasar. Masyarakat adat kalau mau ngambil makan, langsung petik di belakang rumah. Mau ambil minum misalnya, juga ambil di sungai belakang rumah atau di komunitas adatnya. Mereka tidak bisa membeli di supermarket karena mereka tidak punya supermarket. Nah, sedangkan kita tahu ketika masyarakat adat kehilangan akses atas alam, atas tanah, yaitu akan banyak sekali berpengaruh terhadap tadi sudah di-share sama kakak-kakak dari Lembata tentang kemandirian ekonomi. Paling parahnya adalah tentang kesehatan reproduksi kita, yang mana masyarakat adat tidak pernah diperhatikan dalam hal akses kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kemudian perlakuan yang diskriminatif, karena masyarakat adat dianggap kalian kan nggak tahu apa-apa, yang tahu kebijakannya kami, karena kami yang bijak, kami yang duduk di jabatan-jabatan tertentu, kalian ikut aja. Kemudian juga kekerasan seksual, dan saya yakin ini di wilayah timur Indonesia banyak terjadi. Dan juga lagi-lagi karena tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat adat dan perempuan adat, maka kita kehilangan perlindungan terhadap akses hak-hak mendasar bagi perempuan. Nah, makanya saya sangat terinspirasi oleh salah satu tokoh perempuan adat dari Molo, Mama Aleta, yang juga sudah pernah menduduki posisi strategis di dalam politik Indonesia, pernah menjadi wakil rakyat di yang mewakili NTT, masyarakat di NTT, dan dia berharap bahwa perempuan harus kembali ke akarnya, ke local knowledge-nya, ya kan, ke dalam pengetahuan lokal. Kemudian government, pemerintah juga harus melihat bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu boleh, tetapi tidak boleh merusak hak-hak manusiawi atau hak-hak dasar dari masyarakat adat itu sendiri. Dan ini yang selalu menjadi satu cambukan atau trigger buat perempuan adat lain, bahwa kita juga punya suara, kita punya cara-cara kreatif untuk melawan hal-hal yang tidak bijak dan tidak berpihak pada kita. Nah, kalau kita lihat sekarang kan politik Indonesia seperti ini. Lebih punya mimpi yang betul-betul setinggi lagi lah istilahnya ya. Kita mau maju, kita mau punya Indonesia emas 2045 katanya. Tetapi apakah Indonesia emas itu adalah Indonesia emas yang diinginkan oleh perempuan adat dan masyarakat adat? Jangan sampai ketika kita nanti sampai di dalam mimpi Indonesia emas 2045 itu, justru darah masyarakat adat banyak mengalir dalam proyek-proyek strategis ini. Tulang belulang masyarakat adat banyak terkubur di bawah proyek-proyek yang dibangun ini. Nah, jadi mari kita lihat dan coba kita pikirkan kira-kira ada tidak platform alternatif, atau misalnya entah ya, saya berpikirnya mungkin pernah diwacanakan oleh salah satu
tokoh masyarakat adat Bang Abdon Nababan tentang partai politik yang bisa mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan masyarakat adat dan perempuan adat. Nah, kalau dilihat kan sekarang sudah sangat progresif kita lihat partai-partai politik yang ada di negara lain. Tapi di Indonesia seperti apa? Kemarin RUU Masyarakat Adat itu kan masih mandek, dan di prolegnas sebelumnya itu didorong oleh salah satu partai biru. Tapi apakah cukup dengan itu? Ya kan? Apakah cukup dengan itu? Karena kalau kita lihat undang-undang sekarang kadang juga tidak masuk prolegnas sudah bisa disahkan begitu kan. Nah, jadi kita memang butuh satu perubahan sistem change yang kemudian harus menyadarkan perempuan-perempuan adat tentang pentingnya pendidikan politik. Nah, pendidikan politik seperti apa? Yang berbasis akar rumput atau berbasis masyarakat adat. Kalau kita dengar cerita dari KDT dan juga Jasinta, itu sebenarnya kita yang harus memulainya. Sistem-sistem yang berbeda-beda tadi itu unik-unik. Misalnya saya dari Toraja itu sangat berbeda dengan teman-teman dari Maluku, teman-teman dari Papua, dan itulah yang harus diangkat. Kearifan lokal itu kemudian dijadikan sebagai strategi politik untuk bisa memberikan kursi atau memberikan suara bagi masyarakat yang tertindas seperti masyarakat adat dan juga komunitas-komunitas marginal yang lain. Nah, sekarang saya pernah share slide ini di salah satu forum pemuda yang juga berdiri atas hak-hak atas tanah, itu yang difasilitasi International Land Coalition. Salah satu program memang untuk memberikan kapasitas secara advokasi dan politik kepada anak-anak muda yang berada di seluruh komunitas adat di skala global. Dua gambar ini menggambarkan dua kontras yang berbeda meskipun mirip. Kalau kita lihat kan kebanyakan kita yang tinggal di komunitas adat atau yang tinggal di komunitas rural, lihat pasti bilang ini sama. Tapi sebenarnya ada bedanya. Bedanya adalah komunitas yang pertama ini dia adalah persawahan yang kemudian dikelola oleh pengusaha dan perempuan-perempuannya itu dibayar untuk kemudian mengelola. Jadi perempuan-perempuan ini bukan pemilik sawah, bukan pemilik tanah. Sedangkan foto yang kedua ini adalah pemuda-pemuda adat, perempuan-perempuan adat yang tinggal di dalam komunitasnya. Tanah ini mereka miliki turun-temurun dan mereka mengelola hasil agraria, hasil tanah mereka itu secara mandiri tanpa intervensi apapun. Mereka nggak dibayar, justru mereka yang mendapatkan hasil itu. Mereka yang tahu kapan bisa mengeringkan, kapan bisa menjual, atau kapan bisa mengelola hasil pertanian mereka. Kalau kita lihat ini lokasinya di Halmahera, Maluku Utara. Di sana hasil pertaniannya adalah seperti cengkeh, pala, dan itu sangat menguntungkan buat mereka. Karena waktu bulan Desember, saya coba mengunjungi Maluku Utara dan langsung melihat bahwa hasilnya cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau misalnya saya bandingkan dengan gaji PNS per bulan ini, pertanian pala ini cukup nggak sebanding dengan gaji PNS. Jadi memang ini sangat dianjurkan untuk kita mendorong aksi-aksi kolektif dan terus mempromosikan dan bahkan mengangkat ini sebagai strategi kampanye yang berbasis masyarakat adat. Kalau kita lihat sekarang memang politik kita, saya bisa katakan itu hopeless karena orientasinya cukup utopis ya. Kalau kita lihat seperti IKN, kemudian yang menggusur masyarakat adat dan diminta untuk keluar 7 hari tanpa ada jaminan apapun. Padahal kan untuk masyarakat adat uang itu bukan segalanya. Yang menjadi segalanya adalah hal-hal yang menjadi warisan leluhur mereka, dan itu adalah yang paling penting. Nah, mungkin dari saya mungkin bisa itu dulu yang saya sharingkan. Nanti jika ada teman-teman mungkin yang mau menambahkan atau berbagi cerita juga dari komunitas-komunitas mereka, saya sangat menganjurkan untuk hal tersebut. Dan selamat menanti buka puasa untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Salamak lako kita salanasang, purre sumanga. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Kak Michelin. Ini apa namanya yang dipaparkan sungguh bikin kita mikir lagi ya gitu. Banyak PR kita nih ternyata ya gitu. Dan ada fakta-fakta yang luar biasa tadi. Ada pekerjaan rumah juga. Kita ke chat tadi ada pertanyaan dari Basri Andang dari Sulawesi Selatan. Apa strategi yang harus dilakukan memperkuat posisi politik perempuan lokal di desa-desa
mempengaruhi kebijakan di tingkat desa? Apakah ada mungkin cerita baik di tempat lain? Atau dari Kak Michelin ada pengalaman yang bisa diceritakan? Iya, terima kasih Kak Ade sekali lagi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya juga mau sangat ingin mengundang teman-teman yang berasal dari komunitas adat yang ada di sini karena saya tahu ada beberapa nama yang hadir di sini dan bisa berbagi juga ceritanya. Tapi kalau dari pengalaman saya, posisi politik perempuan itu memang harus dilakukan secara intervensi langsung. Saya kenal beberapa perempuan adat yang kemudian bisa menjadi awalnya memang harus merangkak ya, awalnya jadi sekretaris desa dulu, yang mana sekretaris desa itu kan mendapatkan komando dari kepala desa. Tapi lama-lama kemudian mereka bisa merebut kursi menjadi kepala desa, di mana mereka tidak dikomando oleh siapapun, tetapi mereka yang mengkomando dan kemudian segala posisi atau privilege yang didapatkan jadi kepala desa itu akhirnya kemudian di-drive untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan adat. Kebetulan karena saya kenal namanya Kak Hasna Songko, dia adalah dia pernah menjadi sekretaris desa di komunitas adat di Kulawi, Sulawesi Tengah, dan kapasitas dia itu justru menjadikan anak-anak muda untuk semakin semangat untuk merebut kursi-kursi strategis yang nggak usah mimpi jauh-jauh dulu lah jadi caleg misalnya. Tapi kita lihat dulu di dalam konteks desa kita, karena kalau di dalam konteks komunitas adat yang paling dekat stakeholder-nya adalah desa. Yang paling bisa berbarengan jalannya itu adalah pemerintahan desa, atau kalau di tempat saya namanya lembang, kami nggak pakai istilah desa. Jadi biasanya kepala lembang perempuan, nah itu biasa menjadi suatu hal yang baru, tapi justru dijadikan sebagai strategi politik untuk mempengaruhi anak-anak perempuan lainnya atau anak-anak muda perempuan untuk kemudian juga mengejar posisi yang sama, tapi bukan demi posisi politik, tapi untuk memberikan pengaruh dan juga nilai-nilai kesetaraan di dalam masyarakat. Nah, saya bersyukur karena saya sendiri tentang kesetaraan, equality itu sudah saya mulai di dalam rumah. Jadi meskipun di orang Toraja itu sangat patriarkis, di dalam rumah saya itu memang sudah sangat setara, bahkan sudah tidak ada diskursus tentang perempuan itu harus begini, laki-laki harus begini. Jadi saya, ayah saya, ibu saya, dan keluarga saya yang lain itu sudah punya konsep kesetaraan yang sama. Nah, ini jangan sampai berhenti di dalam rumah saja. Tapi gimana kemudian kita mengimbaskan itu dalam konteks desa atau komunitas adat itu tadi. Begitu. Mungkin saya silakan kepada teman-teman lain jika ada yang ingin berbagi. Terima kasih. Kakak Dete mau berbagi. Ya, silakan Kakak Dete. Ya, kalau kita di Peka itu seperti yang tadi saya ceritakan bahwa bagaimana perempuan Lama Holot khususnya di Adonara kemarin Adonara bisa jadi kepala desa pertama, perempuan pertama di Flores Timur. Itu kita bangun kekuatan bersama di Peka dengan seperti tadi mereka melatih diri dengan belajar politik, belajar ini. Jadi peluang untuk jadi kepala desa tadi itu didukung oleh tokoh adat awalnya, karena ibu-ibu Peka itu mereka tidak hanya sekedar bicara tetapi melakukan. Jadi ada mereka juga soal berbagi peran, dan ini mereka melakukan dari rumahnya dan memberi contoh baik itu. Mereka hadir di musrembang, mereka bersuara menyuarakan tidak kepentingan ibu-ibu Peka tapi kepentingan semua orang masyarakat. Terlebih bagaimana ketimpangan gender di mana perempuan itu menjadi nomor keberapa, seperti yang cerita saya tadi bahwa sebelum Peka ada itu ibu-ibu kalau ada hajatan apapun gelar tikar duduk di bawah, sementara bapak-bapak duduk di atas meja. Jangankan di hajatan, di dalam rumah pun sama. Ibu tunggu makannya harus tunggu bapak makan dulu, anak laki-laki makan dulu, sementara anak perempuan dan ibu tunggu sisa dari bapak. Tapi itu sudah dimulai dari Peka tidak seperti itu. Semua punya kesempatan yang sama. Jadi kita berlatih dari rumah dulu, baru kita coba untuk ini. Dan yang jadi kepala desa pertama kebetulan hadir di webinar ini, Ibu Petronella Penny, itu kepala desa perempuan pertama di Flores Timur.
dan khususnya di Adonara. Ya, terima kasih banyak Kakak DT. Ya, jadi kuncinya itu ya, dari rumah kemudian dari lingkungan yang terdekat. Ini ada Ya. pertanyaan di chat. Halo Kak Cel, ada satu kegelisahanku soal representasi perempuan adat di Indonesia. Pernah sekali diskusi dengan Kak Diki Senda di Timor. Beliau dan saya sepakat kalau representasi agaknya punya banyak dampak buruk dalam gerakan kolektif perempuan adat dalam isu lingkungan, rekognisi hak adat, dan lain-lain. Buruknya adalah ketika dinamika gerakan hanya direduksi dalam ketokohan tertentu sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan jadi perlahan redup. Gimana tanggapanmu, Kak Cel? Ya, silakan. Kak Michelin. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Menurut saya juga saya tidak sepakat dengan patronizing sih, lebih tepatnya. Kalau kita bisa bilang kan apa-apa patron. Nah, ini sebenarnya yang harus kita decolonize. Karena ini salah satu yang eh, kalau dilihat ini memang dari komunitas adat nilai-nilainya. Gimana kita menuakan orang tua, kemudian harus segan terhadap tetua adat, itu satu. Memang itu respect harus ada. Tapi kalau di dalam konteks perjuangan, menurut saya patronizing itu memang kurang tepat. Karena kemudian itu tidak mempromosikan gerakan kolektif. Nah, itu sebenarnya yang banyak terjadi akhir-akhir ini ya. Tapi sudah mulai berkurang saya lihat. Makanya di dalam gerakan kami di Pomanara, kemarin kami sempat membuat satu sayembara untuk menulis local heroes, yang mana kemudian ketika tulisan-tulisan itu dikumpul, ternyata oh kita lihat banyak banget ya pahlawan lokal yang kita nggak bahkan pernah dengar namanya, tidak pernah muncul di media, tapi dampaknya sudah besar besar sekali untuk komunitas tersebut, atau mungkin di satu kabupaten yang kita nggak pernah dengar nilai ketokohan atau kelokalan dari orang-orang ini. Maka pendokumentasian itu kami hadirkan dan bukunya akan segera rilis dalam waktu dekat tentang bagaimana kita belajar pahlawan lokal tanpa harus selalu patronizing atau meromantisasi tokoh-tokoh yang sudah pernah ada. Tapi tidak luput dari itu juga kita harus tetap belajar dari kebijaksanaan dan juga nilai-nilai yang sudah ditinggalkan tokoh-tokoh yang terdahulu, karena saya paham sekali bahwa di dalam konsep masyarakat adat pasti kita punya tokoh-tokoh yang kita lihat dan kita jadikan patokan dan teladan, tapi kemudian terlalu banyak ketokohan juga kemudian itu tidak baik di dalam perjuangan dan tidak merepresentasikan berbagai macam gerakan, karena kalau kita lihat komunitas adat ini bukan hanya satu dua kan. Di Indonesia itu ada ribuan komunitas adat, ada ribuan bahasa yang harus direpresentasikan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cel, pemikiran-pemikirannya yang bernas itu tadi ya, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dari Kak DT atau Kak Melty, ada yang mau menambahkan? Kalau saya sangat sangat setuju ketika kalau dengan ketokohan itu berarti kaderisasi kita tidak ada, jadi perlu kaderisasi. Kaderisasi itu tidak perlu dengan pelatihan, tetapi dengan melibatkan anak-anak dalam situasi apapun. Jadi kita juga ada kelas namanya kelas keluarga. Bagaimana kita memulai dari keluarga. Jadi tidak seharusnya itu orang tua atau tokoh itu terus saja ditokohkan, tapi perlu ada anak muda yang memulai, dan itu tidak perlu dengan teori, tapi mereka harus terjun langsung dan menyaksikan juga melakukan langsung apa yang ada. Jadi tokoh perempuan, kalau ketika tokoh perempuan itu menjadi tokoh terlalu dan dia akan menjadi penguasa jadinya, bukan dia yang akan mengayomi anak muda tapi jadi penguasa. Jadi menurut saya perlu ketika pemimpin yang sangat besar tapi dia tidak punya kader, itu dia tidak pernah dibilang dia berhasil karena dia tidak punya kader. Keberhasilan itu kalau dia sudah punya kader. Ya, ini refleksi yang luar biasa dari Kak DT sekaligus otokritik ya gitu. Bagaimana sebenarnya tidak perlu itu ketokohan, tapi memang yang paling penting adalah bagaimana regenerasi gitu kan, melanjutkan ke generasi berikutnya. Kalau saya masih
kasih satu lagi, kalau pertanyaan satu lagi untuk Kak Michelin, Kak DT, dan Kak Melty. Ada yang mau raise hand, angkat tangan, langsung bertanya, silakan. Karena kita sudah mendekati berbuka puasa ini. Silakan. Ada? Oke. Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, mungkin kalau memang tidak ada, kita bisa menutup acara ini. Jadi apa namanya, kawan-kawan semua, saya sangat berterima kasih atas partisipasi dan kontribusi luar biasa dari setiap dari kita ya, bukan setiap dari kita yang hadir di sini, pembicara, participants. Saya juga mau shout out ke participants dari luar negeri, ada Yongo, the official Children and Youth Constituency of United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC. Lalu juga ada Asia Pacific Greens Federation Women's Network, juga Asia Pacific Greens Federation. Dari lubuk hati terdalam saya mendengarkan semua pembicara ini dan juga para partisipan pertanyaannya. Saya sangat bangga, saya juga terharu, dan saya juga sangat mengapresiasi kerja-kerja luar biasa yang sudah dilakukan para pembicara maupun semua dari kita di sini. Semoga acara ini bisa memberikan pengalaman positif, juga menginspirasi untuk selalu menyemangati kita di kerja-kerja kita semua, terutama untuk isu perempuan. Bagi kawan-kawan semua yang belum menjadi anggota Partai Hijau Indonesia dan dari sini kemudian tertarik untuk bergabung, silakan mendaftarkan diri lewat tautan hijau.org. Di website kami, kawan-kawan semua juga bisa membuka tautan platform hijau, di mana di situ sangat jelas tentang nilai-nilai, visi misi, dan tindakan politik atau political action dari Partai Hijau Indonesia untuk Indonesia yang bersih, adil, lestari, buat semua bukan segelintir. Kemudian teman-teman juga kalau yang belum mengisi G-Form, daftar hadir, harap diisi. Di sini sudah di kolom chat sudah diinfokan lagi oleh teman-teman. Karena buat teman-teman semua yang hadir akan diberikan e-sertifikat dikirimkan melalui alamat email masing-masing. Baiklah teman-teman, terima kasih. Saya akhiri acara kita di sini. Panjang umur perjuangan. Sampai jumpa di berbagai pertemuan lain untuk kita bekerja sama, saling mendukung, saling menguatkan untuk kita semua. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Salam bersih, adil, lestari. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bicara dari internasional, makasih. Jacinta. Jacinta. Thank you very much. Hai. Absen. Oke, sampai ketemu di forum PHI selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Melty, Kak DT, Kak Ade, dan teman-teman Salam. semua. Salam kenal dari Lembata ini. Lihat. Iya Kakak, semoga segera ke sana, amin. Ya, Kak Ade ini Lembata, Kak Ade. Siap. Semoga segera ke sana juga nih saya, Kak Melty. Oke, thank you. Oke, good luck ya semua. Ya, terima kasih semuanya. Oke, saya akhiri semuanya. Saya tutup, saya end Zoom-nya.